jalan sama cewek tanpa pengetahuan sama cewek sendiri, pacar sendiri. Jadi kita juga mencari kenyamanan di orang lain lah jatuhnya. Kalau sekarang kayak ya udah ngikutin alur aja lah, kalau nggak cocok udah selingkuh. Tapi kalau lagi mau makan nasi goreng lagi, baik lagi. Kata perselingkuhan udah sering banget kita dengar. Bahkan selingkuh itu terjadi di media sosial ataupun di lingkungan sekitar. Tapi lo tahu nggak sih kalau misalkan ada survei dari Just Dating yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua se-Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Tapi kira-kira apa ya pendapat orang-orang soal selingkuh? Yuk kita tanya-tanya. Kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Enggak banget. Kayak lu udah punya pacar tapi ngapain lu selingkuh? Loh, sangat normal ya kan? Normal lagi. Kenapa kok normal? Ya kayak lu makan nasi goreng tiap hari bosen kan? Ya sebenarnya tuh nggak boleh, tapi kalau emang terpaksa untuk memilih yang kedua ya buat bisa apa. Jadi ya jawabannya sih sesuai kebutuhan. Nggak boleh. Kenapa? Kayak jadi karena kalau misalnya dari selingkuh nih, misalnya gini, kita punya pasangan nih, kita tuh pasti nanti akhirnya ngebandingin si pasangan kita dengan selingkuhan kita. Jadi akhirnya kan ada second option ya, yang akhirnya tuh kayak ya udah akhirnya kita milih yang kedua nih. Jadi kita juga mencari kenyamanan di orang lain lah jatuhnya. Kalau misalnya selingkuhnya itu ketahuan, sama aja menyakiti perasaan orang lain. Ya kita semuanya normal ya. Kalau kita tadinya nggak mau selingkuh, tiba-tiba ada permasalahan dalam rumah tangga, itu memicu untuk berselingkuh, dan itu pun tergantung semua dari pasangannya. Kalau pasangannya dia membuat kenyamanan, tidak akan selingkuh. Tapi kalau tidak kenyamanan, ya itu pasti akan selingkuh. Kalau emang suatu pasangan atau hubungan, jadi kalau misalnya cowoknya nggak ngasih feedbackan balik buat kita mau ngasih harapan juga kan bingung. Jadi ya emang kalau emang terpaksa dalam situasi untuk mendua ya bisa. Pertama jelas nomor satu bosen, itu pasti pertama. Yang kedua mungkin bahasanya nggak cocok kali ya, sifat. Bahasanya kan kalau cocok-cocokin tuh kan kayak udah zaman dulu banget ya. Kalau sekarang kayak ya udah ngikutin alur aja lah, kalau nggak cocok udah selingkuh. Tapi kalau lagi mau makan nasi goreng lagi, baik lagi. Mungkin aja karena ya bisa jadi faktor kepercayaan. Gara-gara bosen, terus udah nggak dihargain lagi sama pasangannya atau pasangannya kurang perhatian lagi ke kita. Mungkin ada yang untuk permainan, karena kurang kepuasan dalam hidup rumah tangga. Mungkin ada yang hanya selingan aja itu. Cuma itu aja. Saya kan kalau pacaran selalu ketemu gitu kan. Jadi dia kayak bosen ketemunya sama terus, itu terus. Jadi dia pengen nyoba hal baru. Jadi dalam suatu hubungan itu kan pasti kan ada percayaan. Mungkin dia nggak percaya sama suatu pasangan ini, dia mencari hal yang baru untuk dipercaya atau enggak untuk dihargai biasanya. Kalau bagi aku selingkuh mungkin kayak misalnya udah jalan bareng nih, tapi tanpa izin dari si pasangan kita. Jadi diem-diem jatuhnya. Pokoknya semua hal yang dilakukan diem-diem lah, nggak bilang-bilang. Nipu, mungkin yang nipu. Misalkan contoh yang sering banget yang dilakuin sama mungkin orang-orang kali ya, bilangnya ke ceweknya gue mau makan sama teman kantor. Taunya sama selingkuhannya. Ya belum tentu selingkuhannya juga sih sebenarnya. Jalan sama cewek tanpa pengetahuan sama cewek sendiri, pacar sendiri. Kalau nganterin pulang gitu selingkuh nggak? Ya enggak sih, tapi kalau menjalin hubungan baru selingkuh. Di Discord yang lagi viral aja sekarang, di Discord, di Gojek tuh pun bisa. Terus ya banyak aja, diakal-akalin aja. Sebagai kurir paket mungkin bisa. Gimana ya? Kalau tahu nggak misalnya bisa jadi kayak chattingan sama cewek lain tapi ya udah berlebihan chattingannya. Kayak tiap hari gitu intens gitu ya. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan kayak nge-like postingan cewek, nge-DM cewek, terus kayak nge-komen-komen di Instagram cewek tuh selingkuh nggak? Termasuk selingkuh nggak? Enggak sih kalau kata gue. Tapi nggak kenal ceweknya? Enggak juga. Karena ya udah mungkin kalau misalnya kata gue ya, ketertarikan itu wajar aja sih. Karena orang-orang pasti tertarik, sekedar tertarik ya nggak masalah.
Pernah. Alhamdulillah enggak ya, jangan lah ya. Gue ada adik kelas, gue pacaran sama adik kelas gue. Tapi adik kelas gue itu putus sama gue. Terus dia mau pergi ke Riau. Nah dia bilang gue gak akan ada apa sama cowok Riau lah intinya. Ya bukan no offense sama cowok Riau ya. Cuma tapi dia cerita kayak gitu. Terus ya gue ya juga sih, kan gue Jakarta ya. Terus dia di Riau, masa kalah sih? Toh nyampe sana dia cerita sama temen gue, ternyata dia udah pacaran sama orang Riau. Sedikit aja. Kayak cowoknya nih tuh kayak sana sini mau, terus ternyata tuh ceweknya dia tuh nggak tahu kalau diselingkuhin, jadi kayak dia ngerasa dia kayak the one and only, tapi ternyata cowoknya punya banyak cewek. Sebenarnya ini jatuhnya kayak udah diduain ya. Jadi waktu itu pun si ceweknya ini malah datang ke rumah gue. Serius gak sih? Buat ngapain itu? Jadi dia yang jujur, si cewek yang jujur kalau misalnya dia udah ada hubungan sama cowok gue gitu jatuhnya. Kayaknya kalau sampai ngelakuin pernah sih. Pernah juga. Waktu itu yang gak ngelakuin buat selingkuh apa? Makan bareng atau apa? Iya, paling makan bareng. Tapi ya udah diem-diem nggak bilang-bilang. Kayak tadi gue bilang. Sama sekali nggak kepikiran buat selingkuh. Kenapa? Menghargai aja sih, menghargai perasaan sama pasangan kita sendiri. Untuk berpikiran seperti itu semoga aja tidak ya. Tapi kalau ada kesempatan ya tidak mungkin ya. Tapi ya, tidak mungkin menolak atau bagaimana. Semua itu tergantung dari diri sendiri. Pikiran enggak lagi? Kepikiran nggak? Nggak boleh. Ngelakuin pernah berarti? Ada. Ada kan belum tentu banyak ya. Iya. Ada. Oke. Apa yang kakak lakuin waktu itu? Waktu selingkuh tuh apa yang kakak lakuin? Terus kenapa alasannya? Makan ya. Ya yang dilakukan remaja-remaja pada saat inilah. Oke. Gitu, nongkrong bareng, minum bareng, ngebir. Sisanya ya lanjut. Next episode lah. Tapi waktu itu kenapa selingkuh? Bosen, itu yang pertama bosen. Habis itu berantem mulu. Terus akhirnya kayak gue butuh orang yang cocok sama gue nih. Ya pada saat itu ya belum bisa mikir. Nggak setuju sih, jarang yang kayak gitu. Jadi pasti orang berubah. Iya pasti ada perubahan di setiap diri orang menjadi lebih baik. Kayaknya tergantung dari orangnya ya. Kalau kata gue sebenarnya gue lebih setuju dengan statement itu. Karena itu kan salah satu habit yang emang bakal terus-terusan ya. Dia jatuhnya gini, karena nyari kenyamanan di orang lain. Terus tuh kayak, wah mungkin setelah gue ganti yang ini gue bakal nemu kenyamanan di orang lain lagi nih. Jadi jatuhnya gak pernah puas. Contohnya gue. Berarti orang bisa berubah? Bisa lah, karena pertama mungkin gak ada gaya hidup. Sekarang mungkin udah dewasa kan, udah tahu pengeluaran kayak gimana. Kalau dulu kan mungkin pertama kali kerja ngamburin duit, apa aja dibeli buat cewek atau apa buat beli diri sendiri. Terus ada sisa nih duit nih, kemana ya? Cari yang seneng-seneng lah, bisa ke cewek atau bisa kemanapun. Tapi kalau sekarang udah cicilan sudah banyak, tanggungan sudah banyak kan gitu kan, nggak mungkin lagi nih buat kemana-mana. Kira ya dari situ mungkin gue berpikir, udahlah gue serius-serius aja gitu. Kalau orang selingkuh itu nggak akan sembuh, dia akan terus-terusan selingkuh, kecuali maut itu. Baru dia akan berhenti untuk selingkuh. Nah, sekarang udah tahu kan jawaban soal perselingkuhan itu kayak gimana? Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa selingkuh itu adalah hal yang gak normal untuk dilakuin. Tapi beberapa dari mereka juga beranggapan kalau misalkan selingkuh ya normal-normal aja untuk dilakuin. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalkan hampir semua dari mereka pernah diselingkuhin pas pacaran? Karena udah bosan, udah gak percaya, dan udah gak dihargain lagi. Kalau menurut lo gimana? Selingkuh itu wajar atau enggak? Next kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah sini.